Mendengar ramuan tradisional, wajah Kina tiba-tiba berkerut, dia bergetar dan menggelengkan kepalanya menolak. Dokter Kevin datang ke sini ada urusan apa? Kina mengetik sebuah kalimat. Tidak bisakah aku mencarimu kalau tidak ada urusan? Dia bertanya sambil tersenyum. Bukan itu maksudku. Tidak mungkin menjawab. Ya, kan? Kina berpikir. Tadi Ezra sudah menyatakan dirinya tidak ingin Kina bertemu Kevin secara pribadi. Kina punya firasat kalau pria itu kembali dan mengetahuinya, pasti akan bertindak kasar. Ya begitulah, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Kina terdiam, melihatnya berhenti bicara. Kevin juga tidak merasa bosan atau canggung. Dia memasukkan tangannya ke dalam saku jas putih, bersandar ke belakang kursi, dan menatap wajah Kina. Kina bukan tipe yang membuat orang merasa terpesona dalam pandangan pertama. Wajahnya yang putih dan lembut penuh dengan kolagen, bukan bentuk wajah tajam yang populer, tetapi wajah berbentuk oval. Bentuk alisnya sangat indah, tebal dan sangat rapi, sama sekali tidak perlu menggunakan pensil alis. Bulu matanya juga sangat panjang, terutama ketika ia menutup kelopak matanya. Bulu mata yang tebal dan panjang menutupi sepasang mata besar yang indah. La juga memiliki hidung yang kecil dan indah. Bahkan operasi plastik juga tidak dapat melakukannya. Kina menggigit bibirnya. Ini menunjukkan dirinya sedikit tidak nyaman. Saat ini ketika ia mengobrol dengannya, Kevin tidak merasakan perasaan aneh yang kuat dan tidak nyaman seperti sebelumnya. Hatinya tenang, damai, dan sangat nyaman, seperti. Kevin tidak dapat menemukan kata untuk menggambarkan perasaan itu. Meskipun Kina merasa bisa mengobrol dengan pria ini sangat mudah, tapi kalau ia selalu ditatap olehnya seperti ini, dia merasa sangat tidak nyaman. Dia menundukkan matanya dan mengambil napas dalam-dalam. Tepat ketika hendak mengatakan sesuatu, Kina merasakan pipinya dicubit. Dia terkejut dan segera mengangkat matanya. Hanya terlihat Kevin menarik kembali tangannya dengan tenang. Kina benar-benar ingin mengatakan, pria dan wanita tidak boleh langsung bersentuhan. Lagi pula dirinya sudah menikah. Tetapi sebelum dia sempat mengetikkan kata-kata itu, pintu bangsal telah didorong terbuka. Itu adalah penjaga Tane. Dokter Kevin, tuan kedua berkata nyonya muda kedua perlu istirahat, dan jangan mengganggu nyonya muda kedua istirahat. Penjaga Tane itu berkata dengan suara dingin tanpa emosi. Kalau begitu aku akan menemuimu lagi kalau punya waktu luang. Selesai bicara, Kevin bangkit dari kursi, berbalik dan meninggalkan bangsal. Kina agak kesal dan tidak tahu apa yang ingin dilakukan Kevin. Meskipun mengucapkan kata-kata yang dekat, tapi sikap dan nadanya tidak membuat orang merasa ambigu. Memberinya sejenis perasaan yang tak terlukiskan. Tidak lama kemudian, Ezra yang telah mengambil obatnya, bergegas kembali ke bangsal. Mengapa Kevin datang menemuimu? Dia bertanya dengan ekspresi suram di wajahnya. Ezra telah memperingatkan pria itu sebelumnya. Tapi begitu meninggalkan bangsal untuk mengambil obat untuknya, bajingan itu langsung datang mencarinya. Tidak ada apa-apa, hanya mengobrol. Dia mengetik beberapa kata dengan jujur. Apa yang perlu dibicarakan? Lain kali jangan mengobrol dengannya, dengarkah? Ezra masih berkata dengan tidak senang, nanti harus memberitahu penjaga Tane, tidak boleh mengizinkan Kevin masuk ketika dia pergi. Ezra percaya Kina tidak akan tertarik dengan pria lain, tapi dia tidak dapat menjamin akankah pria lain mendambakan Kina. Siapa suruh Kina begitu cantik, imut, dan mudah ditipu? Lalu bagaimana kalau Dokter Kevin datang menemuiku? Kina menatapnya dengan tatapan polos. Dia tidak akan memberi Kevin kesempatan untuk mendekatinya lagi. Ezra mengulang di dalam hatinya, pokoknya kamu berjanji padaku. Ezra berkata dengan agresif, memegang pipinya dengan kedua tangannya, dan mencium bibirnya. Kamu adalah istriku, pria lain tidak diizinkan melihatmu. Kina, terlalu agresif, katakan padaku, apa yang dia bicarakan padamu? Meskipun tahu Kina tidak terjadi apapun dengan Kevin, tapi Ezra bersikeras ingin mengetahuinya.
Wanita kecil ini terlalu bodoh. Bagaimana kalau dibodohi orang jahat? Melihat ekspresinya yang gugup, Kina ingin tertawa. Perasaan yang Ezra berikan padanya saat ini seperti meskipun Kina terlihat lebih jelek dari babi, Ezra tetap khawatir dirinya akan direbut. Di bawah intimidasi dan kegigihan Ezra, Kina menceritakan percakapan antara dia dan Kevin. Setelah mendengar, Ezra bertanya, "Apalagi?" Kina tercengang sejenak. "Tidak ada lagi. Aku sudah memberitahumu semuanya." "Apakah dia mencoba menyentuhmu?" Ezra bertanya. Ezra telah mendengar apa yang dikatakan penjaga Tane. Ketika penjaga Tane membuka pintu, dia melihat Kevin mengulurkan tangannya. Kina memukul dadanya dengan marah dan memelototinya. Kalau bukan karena tidak bisa bicara, dia benar-benar ingin berteriak, "Ezra, apa yang kamu pikirkan? Memangnya aku orang seperti itu? Kalau begitu aku tidak bertanya lagi." Melihatnya marah, Ezra hanya bisa berkompromi. Kina mendengus dan berhenti berbicara dengannya. Ezra mengulurkan tangannya, mencubit pipinya, dan tersenyum mengancam, "Aku akan menciummu kalau kamu masih marah." Gerakannya membuat Kina sedikit terkejut. Kemudian dia mengetik di ponselnya, "Aku teringat, dia mencubit pipiku." Dia merasa Kevin bukanlah tipe orang yang akan sembarang memprovokasi gadis. Tapi Kina benar-benar tidak mengerti tujuan dari perilakunya yang mendadak. "Lain kali kalau dia menyentuhmu lagi, aku akan memotong tangannya." Senyuman Ezra menghilang dan berkata dengan suara rendah, "Lain kali tidak akan mengizinkannya menyentuhku." Kina merasa reaksi pria ini sedikit berlebihan. Tetapi dia juga tahu dirinya sudah menikah, harus menjaga jarak dengan lawan jenis. "Kina, kamu tinggal di sini sebentar. Aku pergi merebus obat untukmu, lalu menyiapkan makan siang." Tidak ingin terus terjerat dengan masalah ini, dan mempengaruhi suasana hati, Ezra meletakkan obat herbal lainnya di loker, hanya mengambil sebungkus dan berjalan ke dapur. Mendengarnya akan merebus obat, wajahnya menjadi suram, dia berbaring dengan tertekan, dan menutupi dirinya dengan selimut. Ezra menggunakan panci tanah liat elektrik untuk merebus obat, meletakkan obat ke dalam, memasukkan air secukupnya, mencolokkan listrik dan keluar dari dapur. Melihat seseorang bersembunyi di selimut, dia mengerutkan kening. Sekarang adalah musim panas, tidakkah dia merasa gerah seperti ini? Ezra berjalan mendekatinya dan menarik selimutnya, bertanya, "Kina, ada apa?" Kina menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. "Aku keluar untuk mengambilkan makan siang untukmu, dan akan segera kembali. Kamu jangan bersembunyi di balik selimut, cuaca sangat panas." Dia menasihatinya. Sejak menemukannya, Ezra memanggil juru masak keluarga Okto ke kota C, yang bertanggung jawab atas makanannya. Kina berkedip dan mengangguk. Tidak lama setelah Ezra pergi, Kevin datang. Tapi dihalangi, penjaga Tane hanya berkata, "Tidak ada yang bisa masuk ketika tuan kedua pergi." Tentu saja, Kevin mengerti ini hanya mengacu pada dirinya. Kevin mengalihkan pandangannya ke makan siang yang dia pegang. Dia tidak bersikeras atau mengatakan apapun, langsung berbalik dan pergi. Ketika Ezra kembali, dia mendengar pengawal berkata kalau Kevin kembali lagi dan membawa sesuatu, sepertinya makanan, namun tertahan di luar pintu. Setelah mendengar laporan dari pengawal, dia merasa tidak senang. Tindakan pria itu terlalu terang-terangan. Saat itu, dia berbalik dan berjalan ke kantor sementara Kevin dengan wajah suram. Kevin sedang makan siang di kantornya, dan dia merasakan ada orang yang masuk, lalu dia mengangkat kepalanya. Seperti yang diperkirakan, yang datang adalah Ezra, jadi dia tidak merasa kaget. "Tuan Kevin, aku harap kamu bisa menjauhi istriku. Hubungan kalian adalah dokter dengan pasien. Kalau kamu masih terus mencarinya, maka aku hanya bisa mengusirmu." Kevin terdiam beberapa detik, barulah dia sadar dan menjawab dengan nada biasa, "Aku sudah tahu." Dia tidak takut kalau Ezra memecat dirinya, kalau bukan karena ingin memperjelas kenapa Kina membuatnya merasa seperti itu, maka dia tidak akan mengiyakan permintaan Ezra.
Karena dia telah memutuskan untuk menjernihkan masalah ini, maka bagaimanapun caranya dia harus tetap tinggal. Yang terpenting adalah mengingat dan melakukannya. Ezra berkata dengan dingin, lalu berbalik dan keluar dari kantor. Dia kembali ke kamar Kina. Melihat gadis itu kembali bersembunyi di dalam selimut, dia hanya bisa menarik napas. Dia tidak mengerti kenapa gadis itu senang bersembunyi di dalam selimut. Kina, aku sudah kembali. Dia meletakkan makanan di atas meja, kemudian membuka selimutnya. Kina mencium aroma obat herbal yang memenuhi ruangan, dan menutup hidungnya dengan selimut. Bau sekali ya. Ezra tertawa kecil. Dia langsung tahu apa yang terjadi ketika melihatnya bertingkah seperti itu. Bisakah aku tidak usah minum? Aku merasa minum obat biasa lebih baik, meskipun sembuhnya lebih lama tapi tidak apa-apa. Dia mengambil tablet PC yang berada di sampingnya, lalu mengetikkan pertanyaannya. Meskipun dia sangat menderita karena tidak bisa berbicara, akan tetapi dia merasa minum obat herbal rasanya 10x lipat lebih menderita dibanding tidak bisa berbicara. Tidak boleh, obat ini lebih berkhasiat. Ezra menolak tanpa berpikir panjang, ayo, makan dulu. Dia menyibakkan selimut, lalu menggendongnya dari atas ranjang ke arah meja makan. Clayton terkejut dan terbangun, kemudian melihat sekelilingnya. Ketika dia tidak menemukan ibunya, dia langsung menangis. Kina langsung menepuk lengannya dan menunjuk ke arah anaknya. Dasar anak kecil ini, bikin pusing saja. Ezra menggertakkan gigi dan berkata dengan kesal. Dia jadi tidak bisa makan dengan tenang bersama Kina. Kina merasa lucu melihatnya. Dulu anaknya sangat dekat dengannya, tapi dulu dia tidak merasa gusar, dan sekarang malah dia merasa gusar karenanya. Dia meletakkan Kina di atas kursi, lalu menggendong anak kecil yang menangis itu dan meletakkannya ke pangkuan Kina. Yang harusnya merasa gusar karena anak adalah dia. Namun dipikir lagi dirinya yang menyuapi anak itu, jadi Ezra merasa tidak masalah. Setelah makan siang dan istirahat sebentar, Ezra menyiapkan obat yang telah dimasak. Begitu Kina melihat semangkuk cairan obat yang berwarna hitam, dia langsung mengernyitkan mata dan menolak. Ezra, aku merasa ngantuk, nanti saja minum obatnya setelah aku bangun ya. Kina mengulurkan tabletnya, kemudian perlahan berbaring dan berpura-pura memejamkan mata dan menguap. Minum obat hanya sebentar, dan obat ini bisa membuat mengantuk, jadi abis diminum bisa tidur lebih nyenyak. Ezra meletakkan obat di meja, lalu meraih lehernya dari belakang dan memaksanya bangun. Kina telah bersumpah tidak akan meminum obat yang baunya tidak enak, hanya bisa mengatupkan bibirnya erat-erat dan berpura-pura tidur. Lelaki tegap itu melirik cairan hitam di mangkuk, kemudian meminumnya dalam sekali tegukan hingga tersisa sepertiga. Rasa pahitnya membuat dia bergidik. Dia tercenung sesaat, lalu mencium bibir Kina. Kina terkejut dan seketika membuka mata dan mulutnya. Kemudian Ezra memberinya cairan obat langsung ke mulutnya. Dia terpaksa menelan dan wajahnya dibuat pucat pasi oleh rasa obat yang pahit. Sedetik kemudian dia langsung mendorongnya dan turun dari ranjang lalu segera mengisi gelas hingga penuh dan meminumnya. Akan tetapi rasa pahit itu masih bertahan di mulutnya. Dia sudah minum 2 gelas air hingga perutnya terasa kembung. Akan tetapi rasa pahit di mulutnya masih tidak bisa hilang. Dia meringis dan mengetik dengan handphonenya. Tidak usah minum lagi ya, pahit sekali. Obat ini pahitnya tidak ketolongan. Sama sekali bukan obat untuk manusia. Tunggu sebentar. Ezra meletakkan obat itu ke meja, lalu berbalik dan keluar dari kamar. Tidak sampai 2 menit dia sudah kembali. Sudahlah, barusan aku ambilkan 2 buah permen untukmu. Cepat habiskan obatnya. Siapa tahu besok sudah bisa bicara. Dia membuka telapak tangannya. Ada 2 buah permen yang bungkusnya sangat cantik. Kina, apakah dia menganggap dirinya anak 3 tahun? Dia ini sudah berumur 24 tahun. Bahkan dia menghibur dirinya seperti anak kecil. Tidak mau. Aku mau minum obat medis saja. Kina menolak dengan tegas.
Obat medis hanya pahit ketika diminum, tidak seperti obat herbal yang pahitnya membuat dia meragukan kehidupan. Apa kamu mau disuapi pakai mulut? Suaranya yang serak semakin rendah, nadanya seperti mengancam. Kina terpikirkan caranya menyuapi dirinya, mukanya memerah lalu dia menggigit bibir dan menggeleng. Kalau begitu cepat minum, nanti keburu dingin, dia menyodorkan mangkuk ke bibirnya. Dia terkejut hingga berusaha mundur, serta terus menggeleng dan tidak ingin minum. Minum seteguk saja pahitnya sudah tidak ketolongan, dia masih harus menghabiskannya. Rasanya seperti mau mati, kalau begitu aku suapin saja, maka rasanya tidak akan terlalu pahit. Selesai berkata dia bersiap meminumnya, tapi sudah direbut oleh Kina. Dia memejamkan mata dan langsung meminumnya hingga habis. Saking pahitnya hingga dia menjulurkan lidahnya lalu mengibas-ngibaskan tangan supaya aromanya cepat hilang, dan satu tangan lainnya menunjuk permen di tangan Ezra. Bagus, Ezra merasa sangat lucu melihat dia menjulurkan lidah seperti kucing kecil. Dia membuka bungkus permen kemudian memakannya sendiri. Kalau mau makan permen, ambil saja sendiri. Dasar laki-laki memang suka menindas perempuan. Kina memelototinya. Entah berapa lama dia mengatupkan bibirnya ke mulut Ezra dan merebut permen dari dalam mulutnya. Tangan Ezra meraih pinggangnya, dan posisinya pas untuk memulai ciuman. Mereka berciuman hingga kakinya melemas dan hampir kehabisan napas, barulah dia melepasnya. Sepertinya minum obat herbal juga lumayan, meskipun agak pahit tapi dia jadi punya satu alasan lagi untuk menciumnya. Dia berdeham tanpa suara, kemudian memukul dadanya sendiri dan berbaring memunggunginya. Alisnya berkerut, meskipun dia sudah mengulum 2 permen di dalam mulutnya, tetap saja masih terasa pahit. Dia berpikir sore nanti ingin mencari kesempatan bertanya pada Ezra, apakah bisa mengganti resep obatnya supaya tidak terlalu pahit.